Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan dan bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah berfirman dalam kitabnya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Dan perbuatan baru yang dibuat-buat itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan, dan final akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudara seiman rahimani rahimakumullah. Hawa Ramadan, sukacita Ramadan, dan semua yang berhubungan dengan Ramadan masih berbekas di hati seorang mukmin. Masih terasa semuanya. Karena baru sekitar 22 atau 23 hari yang lalu berlalu. Banyak di antara muslimin yang kita sayangkan sekali, lisannya mengatakan Alhamdulillah pada saat tiba Idul Fitri. Bahkan mungkin di hari-hari sekarang masih mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalimat tahmidnya bukan pada tempatnya. Mereka mengatakan Alhamdulillah karena sekarang sudah tidak puasa lagi. Alhamdulillah sekarang tidak lagi sholat tarawih atau sholat malam. Alhamdulillah tidak lagi membaca Al-Quran. Bahkan yang lebih parah, mereka mengatakan Alhamdulillah dengan kegembiraan dan sukacita karena saatnya kembali lagi bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah. Ini tahmid saudaraku yang salah tempatnya. Ramadan kemarin dibentuk dan dibuat oleh Sang Pencipta Allah untuk mencapai target tertentu. Surah Al-Baqarah ayat 185 yang sering diulang-ulang oleh para muballigh, dai, kiai kita selama Ramadan. Tapi ujung-ujung daripada ayat ini atau ujung ayat ini atau akhir penutup yang merupakan target yang tidak digarisbawahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sudah kita fahamin semuanya. Tapi makna tafsirnya begini saudara. Renungi baik-baik dan tadabburi.
Kalau bahasa tafsirnya adalah, hai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah di bulan Ramadan. Dari puasanya, dari sholat malamnya, dari zikirnya, dari doanya, dari baca Qur'annya, dari segala macam jenis ibadah. Dan juga dilarang kalian berbuat kemaksiatannya, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Targetnya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Apa itu tingkat ketakwaan, saudaraku seiman? Adalah orang yang selalu mengerjakan perintah Sang Pencipta Allah yang maha tinggi dan maha suci, baik itu wajib ataupun sunnah, dan selalu menikmati yang halal serta meninggalkan yang dilarang, baik itu haram ataupun makruh. Itu target Ramadan. Bukankah sangat konyol kalau seseorang telah belajar mengemudi mobil selama sebulan? Kita tahu teman-teman sekalian, untuk belajar mengemudi mobil seminggu, 2 minggu sudah bisa mengemudi mobil. Kalau sebulan dengan supir yang sangat mahir, tempat training yang sangat bagus, saya yakin teman-teman sekalian akan rugi dia kalau dia tidak pernah menyentuh mobil pada saat selesai training itu. Begitu pula orang yang belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, memanggil seorang profesor, duduk sebulan penuh dengan orang tersebut, lalu setelah itu tidak pernah praktikin bahasanya. Kira-kira apa manfaat dari pelatihan tersebut? Teman-teman di lembaga kerja seperti tempat kita sekarang ini, saya yakin seringkali ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan skill, potensi SDM kita supaya lebih baik lagi, dengan seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan di sebuah tempat atau di sebuah negara. Tujuannya untuk apa kita dibiayai oleh lembaga kita? Agar pulang membawa ilmu yang baru, meningkatkan potensi ataupun apa saja yang ada di dalam lembaga tersebut. Kalau dia kembali tidak bisa membawa apa-apa, lalu apa manfaatnya dia ikut training? Untuk apa dibiayai? Kurang lebih seperti itu kalau kita mengatakan Ramadan hanya dikenang saja, teman-teman sekalian. Waktu berlalu dan target utama adalah bagaimana kita menjadi lebih baik. Jangan terus-menerus kita lalai dalam keadaan yang sama. Terus-menerus lalai, sholatnya asal jadi, ibadahnya asal jadi. Apakah Anda masih memungkiri hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau anak Adam meninggal dunia, ikut bersamanya ke kuburan 3, keluarganya, hartanya dan amalnya, serta akan pulang 2, harta dan keluarganya akan pulang. Secinta apapun istri Anda kepada Anda sekarang, atau Anda cinta kepada anak Anda, tidak ada lagi kerabat kita yang akan tinggal di kuburan, nginap sehari saja menemani jenazah dia kalau kita sudah masuk ke liang lahat. Semua keluarga akan pulang, hartanya juga akan pulang. Semewah apapun mobil yang kita miliki, teman-teman sekalian, Alphard atau Ferrari atau apa saja mobil yang paling mahal yang mungkin sekarang di masa kita ini, hanya paling jauh parkir di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat kita. Semua harta, semua jabatan akan ditinggal, dan tinggal bersama dia, kata Nabi SAW, amalnya. Sholat, puasa, zakat, apa saja ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dia akan menemani kita. Bagaimana bisa kita seorang muslim sudah tahu tentang hadis ini, kemudian melakukan ibadah asal jadi, melakukan ibadah di waktu tertentu saja, bukan mengisi waktunya supaya dia bisa memaksimalkan dalam ibadah. Seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, semuanya, saya dan Anda semua dan seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini, semua sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal nunggu siapa yang lebih dulu jatuh. Tidak ada orang, tidak dipatok seseorang meninggal, teman-teman sekalian, nanti kalau sakit parah masuk di ruangan ICU. Bukankah ada orang keluar dengan pakaian kerjanya rapi di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba tabrakan dan meninggal di tempat? Bukankah ada orang yang tiba-tiba minum sesuatu keracunan kemudian sakit, masuk rumah sakit lalu meninggal dunia? Ada orang yang tidur tidak bangun lagi, dan sekian banyak cara Allah Sang Pencipta mematikan hamba-hambanya. Seorang mukmin akan tenang karena mengetahui bahwasanya dia dekat dengan Tuhannya, dan salah satu-satunya cara adalah ibadah. Ramadan memberikan pelajaran kepada kita, teman-teman, untuk menjadi orang baik. Dan saya ingin simpulkan pada khutbah ini, mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya dan diberkahi. Ada 5 hal yang minimal Anda harus jaga setelah Ramadan 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, tingkatkan lagi skill kita untuk 11 bulan ke depannya, sampai kita bertemu dengan Allah dan pahala kita maksimal. 5 hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah puasa. Banyak di antara kita sudah tahu Ramadan kemarin dan kita puasa sebulan penuh. Apapun syubhat, hal-hal yang menghalangi Anda untuk kerjakan puasa sunnah sekarang sudah terjawab di Ramadan. Masalah lagi kerja, Ramadan juga kemarin kerja, bisa puasa. Masalah panas, juga Ramadan kemarin panas. Haus dan lapar juga sama, bahkan sebulan penuh kita bisa laluin. Apa alasan kita sekarang tidak puasa sunnah, teman-teman sekalian? Dan saya akan sebutkan ringkas 6 jenis puasa sunnah yang Anda dianjurkan untuk jaga. Yang pertama, yang kita sedang berada di bulan Syawal ini. Alhamdulillah kalau Anda yang hadir sudah melakukannya, sudah syukur. Tapi kalau yang belum melakukan, teman-teman, jangan disia-siakan.
Sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmad dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari, garis bawahi kata-kata saya ini saja, 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Setahun 365 hari. Bukankah berat kita untuk puasa 365 hari teman-teman sekalian? Ramadan aja 30 hari beratnya luar biasa bobotnya. Bagaimana 365 hari? Allah sang pencipta dengan kemahamurahannya memberikan kita kemudahan. Puasa Ramadan, seluruh dunia orang yang syahadat yang sudah balik, mau orang bule di Amerika, mau orang Arab Jazirah Arab, orang Melayu di Asia Tenggara, orang hitam di Afrika sana, semua sama. Syahadat ikut di program, rame-rame puasa sebulan penuh. Lalu ikutin bonus saja 6 hari bulan Syawal, pahalanya sama dengan 365 hari puasa. Teman-teman kerja di lembaga seperti ini, kalau atasan Anda berkata, gaji 5 juta per bulan misalnya, siapapun yang kerja Januari full on time 1 bulan tambah 6 hari, 1 minggu saja, 1 pekan di bulan Februari, 5 pekan dia bekerja, gajinya 1 tahun 60 juta cash saya kasih. Kira-kira seperti apa staff-staff itu teman-teman sekalian? Kurang lebih ini rasionalnya. Allah menjanjikan kepada kita hanya ikuti dengan 6 hari bulan Syawal Ramadan kemarin, pahalanya setahun. Lebih lagi 1 bulan ini boleh kita cicil, boleh digabung dengan Senin Kamis, boleh pekan ini 2 hari, pekan depan 2 hari. Cuman sekarang memang kita sudah berada tinggal 6 hari atau 7 hari tepatnya bulan Syawal. Jadi yang belum berpuasa jangan ditunda lagi untuk mengerjakannya teman-teman sekalian. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Semua kita sudah tahu Senin Kamis, tapi pertanyaan kecil, kenapa masih banyak orang tidak melakukannya? Apa alasannya? Apakah ada orang meninggal karena puasa teman-teman sekalian? Kecuali ajalnya datang? Tidak ada. Semua syubhat tadi saya katakan yang membuat kita tidak mau puasa Ramadan sudah menjawabnya kemarin. Kenapa kita tidak puasa Senin Kamis? Anda punya satu pekan 7 hari. Kalau janjian sama teman, mau traktir, apa saja, masih ada Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Anda punya 5 hari. 2 hari blok untuk Allah sang pencipta. Dan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi tentang puasa Senin Kamis. Karena beliau selalu jaga. Beliau mengatakan innal a'mala tu'radu fi kulli yawm Itsnin wal Khamis wa hubbu yurad amali wa ana sha'im. Setiap hari Senin dan Kamis selalu amal soleh dilaporkan kepada sang pencipta ke langit. Dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Ini adalah fadilah yang sangat besar teman-teman sekalian. Dan kita hitung matematikanya. Kalau kita puasa setiap hari, setiap pekan 2 hari Senin dan Kamis, maka berarti 1 bulan dalam 1 bulan 4 pekan kita punya 8 hari di buku amal kita terblok puasa. Dan kita tahu ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa, karena dari sahur sampai azan maghrib buka puasa kita dicatat ibadah. Walaupun lagi duduk, walaupun lagi ngobrol, walaupun lagi bekerja, dicatat ibadah sendiri. Karena kita ada di atas sebuah bahtera namanya puasa. Kemudian habis sholat maghrib, habis buka puasa kita sedikit makan, ada aktivitas tidur. Maka mayoritas waktu kita terisi ibadah kepada Allah sang pencipta. Jadi dalam 1 bulan kalau kita puasa Senin Kamis dicicil 2 hari sepekan, kita punya 8 hari terblok dari 30 hari itu. Kalau 1 tahun 12 bulan teman-teman sekalian, keluarkan 1 bulan Ramadan, kita punya 11 bulan. 8 hari dalam 1 bulan kali 11 kita punya 88 hari terblok. Dicatat di buku amal kita puasa dari 365 hari dari hari setahun. Ini berat teman-teman, puasa 88 hari berturut-turut non-stop berat. Ini kurang lebih perjalanan sekitar 3 bulan ya, berpuasa non-stop. Tapi kita bisa dapatkan pahalanya hanya dengan puasa Senin Kamis. Berhentilah teman-teman terpengaruh dengan syaitan jin yang membisikkan kepada kita keburukan-keburukan, atau syaitan manusia. Allah mengatakan minal jinnati wan nas, dari manusia pun ada syaitan. Teman-teman yang mengatakan tidak usah puasa lah, cukuplah kemarin, tidak usah begini, kamu terlalu alim. Ini semua bahasa teman-teman tidak ada manfaatnya. Buang di lautan dan jangan didengar. Karena teman-teman yang mempengaruhi kita untuk tidak taat kepada sang pencipta Allah, demi Allah hanya bisa menangis di atas liang lahat kita, tidak akan pernah menemani kita di kuburan. Lalu untuk apa kita mendengar perkataan mereka? Ada firman Allah yang sudah turun dari langit Al-Quran, ada sabda Nabi Muhammad SAW utusan yang sudah diutuskan kepada kita untuk kita amalkan dan menjadi kaidah hidup. Yang ketiga teman-teman sekalian, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Shaumu 3 ayyam min kulli syahr shaumad dahri kullahu. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh, 3 hari. Dan tepatnya dipuasain tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah. Kalau teman-teman tidak sempat, lupa karena kalender di rumah tidak ada Hijriah, walaupun saya sarankan Anda membeli kalender Hijriah. Kalau Anda tidak sempat, boleh pilih tanggal berapa saja dari bulan Hijriah, yang penting 3 hari berturut-turut.
Misal 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 22. Intinya setiap bulan pilih 3 hari untuk berpuasa, namanya Ayyamul Bid. Kata Nabi SAW kepada Abi Dzar, kalau kau ingin puasa Abi Dzar 3 hari setiap bulan, maka jadikan puasamu lebih afdal di 13, 14, dan 15. Dan juga Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dalam hadis Bukhari, aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah SAW untuk menjaga 3 hal dan tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. 2 rakaat sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan aku selalu witir sebelum tidur. Ini fadilah. Kalau kita kerjakan 3 hari setiap bulan teman-teman sekalian, berarti dikali 11 bulan tadi dalam setahun, kena 12 bulan, sebulan ini kita keluar Ramadan, berarti 3 hari kali 11 kita punya 33 hari. Kalau tambah Senin Kamis 88 hari, kita punya 121 hari terblok dari 365 hari puasa kepada Allah dengan cara mencicilnya. Dan ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Misal tepat tanggal 13, 14, 15, kayak bulan Syawal kemarin, yang bulan kita ini sekarang 13, 14, 15 kenanya Senin, Selasa, Rabu. Maka hari Seninnya boleh diniatkan puasa Senin dalam hati, boleh diniatkan juga puasa Syawal. Maka boleh digabungkan, boleh juga diniatkan sekaligus dengan Ayyamul Bid. Intinya sunnah sama sunnah. Yang tidak boleh kalau sunnah sama wajib. Anda bayar utang Ramadan lalu Anda ikutkan dengan puasa Senin, ini tidak dibolehkan. Kita tidak boleh menggabung antara qabliyah duhur dengan duhurnya. Sunnah sama wajib, tapi sunnah sama sunnah dibolehkan. Kemudian selanjutnya teman-teman, puasa yang keempat adalah puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan ini banyak kaum muslimin yang tidak ketahui. Dengarkan baik-baik hadisnya. Kita sekarang kurang lebih berada di akhir bulan Syawal. Habis Syawal teman-teman, kita akan pindah di bulan lain, di bulan Hijrah, namanya bulan Dzulqa'dah. Sebulan penuh. Setelah itu pindah ke bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, saya berharap bapak-bapak sekalian kalau pulang ke rumahnya sebentar dilingkarin baik-baik. 10 hari pertamanya. Ini hari-hari emas kita. Hari-hari satu-satunya sepanjang tahun yang mengalahkan atau menyaingi bulan Ramadan. Dengarkan hadisnya dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani 10." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata baginda Nabi SAW, di mana amal saleh sunnah sekecil apapun, 1.000 rupiah sedekah, mengucapkan subhanallah sekali, baca 1 ayat Al-Quran, dari amal sunnah yang paling kecil sampai yang wajib. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh dari sunnah sampai wajib lebih Allah cintai. Maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat penasaran lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai utusan Allah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, bisa ditawar oleh musuh, bisa dibunuh, bisa disiksa, itu juga belum bisa mengalahkan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah." Maka kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah, perang pun di jalan Allah, jihad belum bisa mengalahkan pahala amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang sengaja keluar berperang jihad, kemudian dia membawa jiwa dan membawa seluruh hartanya. Dia punya 10 miliar dibawa ke medan perang, dibeliin segala perlengkapan jihad, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, semua hartanya habis diinfakkan, baru sama pahalanya dengan amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, ulama mengambil sebuah kesimpulan, dianjurkan di 9 hari pertamanya puasa, di malam harinya sholat malam. Tidak dikatakan 10 hari, kenapa? Karena hari ke-10-nya, 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Jadi kalau teman-teman mau mudah ingat, Idul Adha nanti 9 hari ke belakangnya itu masuk hari-hari yang mulia ini. Dianjurkan puasa di sini karena pahalanya lebih besar daripada jihad. Dan juga tafsir surah Al-Fajr, surah nomor 79 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 3. Bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr." Artinya, waw ini waw kasam. Tafsirnya langsung saya masukkan, waw kasam artinya sumpah. Allah Maha Pemurah dan Maha Tinggi tidak akan bersumpah dalam kitabnya Al-Quran kecuali memang yang datang informasi penting seperti wal asr. Kemudian demi waktu di sini demi waktu subuh. Alif lam punya makna, alif lam mu'arraf namanya. Jadi kalau Allah bilang wa fajr tidak pakai alif lam, sama dengan wa asr tidak alif lam, berarti waktu bebas, tidak ditentukan waktu apa. Tapi alif lam ini menentukan makna. Seperti wal asr, alif lam ini maksudnya kejar baik-baik, maksimalkan waktu kalian selama hidup di dunia. Karena di akhirat kita sudah abadi. Kalau di sini dikatakan wa al fajr, demi waktu subuh Idul Adha, kejar sholat Idul Adhanya, kejar kurban setelahnya. Lalu dikatakan walayalin 'ashr,
Dan juga kejar layal, jamak daripada laila yang berarti malam-malam, asyr, 10 malam berturut-turut. Dari ayat ini teman-teman sekalian, ulama menyimpulkan hukum yang penting, bahwasanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Adha habis karena Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri kita tidak punya ibadah khusus. Kita boleh silaturahim keluarga, boleh tidur, boleh tamasya ke tempat yang halal. Tapi habis sholat Idul Fitri, habis sholat Idul Adha, kita habis sholat ada langsung ibadah kurban. Allah bilang fasholli li rabbika wanhar. Sholat hai Muhammad Idul Adha itu, dan umatmu juga suruh lalu berkurban langsung setelahnya. Makanya lebih afdal langsung berkurban. Dan ini ibadah khusus. Ini menandakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Dan juga 10 hari malam, 10 malam sebelum Idul Adha lebih afdal teman-teman sekalian dalam pendapat sebagian ulama daripada 10 akhir Ramadan. Perhatikan kalimat yang bobotnya luar biasa ini. Kok bisa 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Jawabannya iya benar. Tapi jangan lupa, Lailatul Qadar hanya disuruh kejar di malam-malam ganjil dan terjadi satu malam. Memang betul lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi perhatikan dalam firman Allah surah Al-Fajr ini, Allah bilang walayalin asyr, dan kejarlah 10 malam berturut-turut, mau ganjil, mau genap, di sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha itu dengan sholat malam. Di sini tidak ada ganjil, tidak ada genap. Dan di sini fadilahnya lebih besar daripada 1000 bulan, ini lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan mengejar puasa di 9 harinya dan juga mengejar sholat malam di malam harinya. Tidak digenapkan 10 karena Idul Adha dan Idul Fitri diharamkan untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau melarang, beliau mengatakan jangan kalian berpuasa di 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Ini jenis puasa yang ketiga. Yang keempat, maaf, setelah puasa 6 hari Syawal, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari sebulan, dan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Kalau Anda tidak mampu, minimal jangan kehilangan puasa tanggal 9-nya, hari Arafah, di mana jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Jangan Anda tinggalkan puasa hari itu dan dengarkan fadilahnya. Dalam hadis Bukhari Muslim ditanyakan kepada Nabi SAW fadilah puasa 1 hari, hari Arafah. Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu, 365 hari yang lalu, dan setahun yang akan datang 365 hari ke depan. 700 hari lebih dosa kita dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Puasa yang kelima teman-teman adalah puasa Tasu'a dan Ashura. Diambil dari kata-kata Tis'a, Tasu'a berarti tanggal 9, dan Ashura diambil dari kata-kata Asyar yang berarti 10. Tanggal 9 dan 10 Muharram, bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah. Landasan hukumnya adalah hadis Bukhari, di mana baginda Nabi SAW pernah mendatangi seorang sahabat setelah sholat duha, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hari ini, hari Ashura, orang-orang Yahudi sedang puasa, dan sampai sekarang di Israel mereka masih puasa kalau hari Ashura. Lalu kata Nabi SAW, coba kumpulkan informasi, tanya kenapa mereka puasa. Sahabat ini keliling menanyakan, lalu datang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah, jawabannya kurang lebih orang-orang Yahudi mengatakan, al-yawma anjallahu Musa min Fir'aun fanasumu syukran lillah. Hari ini tepatnya hari Ashura, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Apa jawaban Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini umat Islam lebih berhak menghormati Musa daripada mereka orang Yahudi. Fa'amara bisyami. Lalu beliau perintahkan untuk berpuasa. Keluarlah hukum puasa hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain dijelaskan, hadis sahih tentang fadilahnya waktu ditanya puasa Ashura, baginda Nabi SAW mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah, bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau Arafah lebih mulia, setahun lalu dan setahun akan datang, tapi ini setahun yang lalu. Tapi minimal kita mendapatkan 365 hari pembersihan dosa yang lalu. Kemudian diikuti dengan 9 teman-teman, karena ada hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Nabi SAW mengatakan, la in baqitu ila qabil la asuman naktasib. Kalau saya masih hidup tahun depan, kebetulan itu tahun terakhir beliau hidup, maka saya akan partnerkan 10 sama 9. 10 sama 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Ini adalah 5 jenis ibadah sunnah yang Bapak Ibu dianjurkan, Bapak-bapak sekalian dianjurkan untuk jaga. 6 hari bulan Syawal, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah, dan puasa 9 dan 10 dari bulan Muharram. Yang terakhir, yang ke-6 teman-teman sekalian adalah puasa yang saya sendirikan memang adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan ini punya fadilah tersendiri. Ini puasa yang paling afdal.
Tapi kalau ini bapak-bapak sekalian lakukan, maka akan gugur hukum puasa yang sebelumnya. Karena syaratnya harus sehari puasa, sehari tidak puasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, afdal puasa Daud, dia puasa sehari, berbuka puasa sehari. Ibnu Umar pernah ingin puasa tiap hari, kata Nabi SAW, jangan hai Ibnu Umar, kalau kau ingin lakukan maksimal seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Jadi kalau bapak-bapak sekalian lagi puasa Daud, niatnya hari Senin misalnya mulai, boleh kita niat dalam hati puasa Daud dan puasa Senin. Tapi Selasa kita tidak puasa, Rabu kita puasa, hari Kamis nggak puasa. Walaupun bapak-bapak mengatakan saya mampu puasa, nggak bisa. Kalau kita puasa Kamis kita batalin syaratnya, Memang di sisi afdolnya lebih afdol, karena secara kuantitas lebih banyak. Saya hitungkan matematikanya. Kalau kita tadi puasa Senin Kamis teman-teman, 2 hari sepekan, sebulan berarti punya 8 hari, setahun dalam 11 bulan berarti kita punya sekitar 88 hari. Tambah Iyamul Bid tadi 3 hari setiap bulan, 33 hari, karena 3 hari setiap bulan kali 11, 33, 121 hari. Tambah 6 hari bulan Syawal, berarti kita punya 128 hari kurang lebih, ya 127 hari. Kemudian kita punya 9 hari bulan Syawal, awal bulan Zulhijjah, dan juga kita punya 2 hari di bulan Muharram. Kurang lebih kita memiliki 138 hari dalam 1 tahun. Itu sudah terblok dengan ibadah sunnah. Kalau kita akumulasikan secara bulan, ini kurang lebih berada di 4 bulan 3 pekan. Kalau puasa Daud, 11 bulan tadi kita sehari puasa sehari tidak, berarti kita punya 5 bulan setengah. Secara kuantitas puasa Daud lebih besar pahalanya, karena lebih banyak pahala atau lebih banyak jumlah hari yang kita berpuasa kepada Allah. Ini yang kita kerjakan teman-teman sekalian dari hal yang kita bisa ambil poin pertama dari Ramadan. 4 sisanya saya akan ringkaskan karena melihat waktunya tentunya. Yang kedua teman-teman, sholat malam, tarawih, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tahajud sama saja. Cuma di Ramadan dikatakan tarawih. Apa itu tarawih? Santai. Karena memang kita boleh kerjakan sholat malam itu setelah sholat ba'diyah isya. Di luar Ramadan kita dianjurkan kerjakan kalau sudah tidur di malam hari, lebih afdal. Kalau Ramadan teman-teman, kalau anda tanya kepada saya mana lebih afdal dikerjakan di Ramadan, tarawih, sholat malam yang dimajukan di awal malam, atau saya sholat tahajud akhir malam? Jawabannya tarawih. Karena Nabi SAW contohkan di awal malam khusus di Ramadan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai bubar, maka dia dapat pahala seperti ibadah semalam suntuk. Teman-teman sekalian, mungkin anda dijawab di diri masing-masing saja. Umumnya jemaah saya di Jakarta saya tanya, setelah Idul Fitri saya sampaikan materi yang sama. Bapak Ibu, karena ini di luar sana saya tanya, ada ibu-ibu hadir, saya bilang Bapak Ibu sekalian, anda ini kalau Ramadan kemarin selama 30 hari bangun sahur dah? Iya bangun sahur Ustaz. Baik, saya ingin tanya, umumnya anda bangun sahur berapa jam sebelum subuh? Umum jawabannya 1 jam sebelum subuh. Saya bilang, Bapak Ibu sadar nggak? Kita selama sebulan dilatih oleh Sang Pencipta terbiasa bangun di waktu itu. Dan itu termasuk 1/3 malam yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau Allah Sang Pencipta turun ke langit bumi, datang ke rumah kita, bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang meminta maaf saya maafkan. Sebulan kita dilatih untuk itu teman-teman sekalian. Lalu kenapa kita tidak malam? Kenapa kita tidak bangun sholat? Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, lazimilah sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan ulama menangkapi mengatakan sholat malam adalah ibadah yang paling mudah untuk seseorang diijabah doanya. Yang ketiga teman-teman sekalian dari Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ini sudah sering kita dengar teman-teman, tapi saya bilang kenapa masih banyak dari kita tidak membaca Al-Quran. Saya berikan sebuah trik yang sederhana. Teman-teman yakin, saya yakin, saya juga pribadi dan teman-teman juga seperti ini tahu. Kita satu hari buka HP bisa berapa puluh kali, hanya membaca SMS atau WA-nya atau BB-nya orang atau melihat miss call orang masuk. Coba teman-teman mulai sekarang terapkan, jadikan Al-Quran sebagai awal setiap aktivitas kita. Begitu buka HP sebelum baca WA-nya, SMS-nya orang lain atau lihat miss call, masuk ke program Al-Quran, baca 1 ayat saja. Kemudian baru kembali baca SMS-nya orang lain. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran itu, fa'innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. 1 hurufnya 10 pahala. Kenapa kita nggak baca? Ramadan sudah melatih kita untuk terbiasa dengan Al-Quran. Ini bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, atau bahkan karya novel seorang penulis novel yang terkenal, tapi penulisnya adalah Sang Pencipta Allah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Syifa linnas, obat untuk seluruh manusia. Segala penyakit bisa diobati dengan Al-Quran. Jadikan sebagai sahabat teman-teman sekalian. Baca Al-Quran. Yang keempat, yang kita bisa ambil, ada 5 poin dari saya bilang, adalah teman-teman sekalian bersedekah. Ramadan kemarin kita dimotivasi untuk puasain orang.
Siapa yang buka puasain orang lain dapat pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang puasa itu sedikit pun. Ada motivasi keluarkan sedekah. Juga ada perintah untuk alokasi zakat mal. Banyak yang mengeluarkan alokasi zakat mal di Ramadan kena double pahalanya. Ada juga yang kita tahu zakat fitrah, mengeluarkan makanan pokok pada saat Idul Fitri. Teman-teman sekalian, ada sebuah konsep kapitalisme dalam masalah uang. Ini bentrok dengan konsep Islam. Kapitalisme mengatakan pangkal kaya nabung. Islam mengatakan pangkal kaya sedekah. Kira-kira pertanyaan teman-teman secara rasional, ketemu nggak antara menabung dengan sedekah? Gak bisa ketemu, karena orang menabung perhitungan, dia nggak akan keluarkan. Sedekah justru royal di jalan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang yuqa syuhha, yuqa itu teman-teman dalam bahasa Arab seperti kalau pakaian kotor dikerik, dikeluarin. Siapa yang bisa mengeluarkan sifat pelit dalam dirinya, perhitungan di jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, sedekah dulu, infak dulu di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Makin besar kadar yang kita berikan di jalan Allah, makin besar tercurah rezeki dari langit. Jangan dibalik teman-teman sekalian. Ramadan melatih kita untuk itu. Kita masih bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang. Kenapa teman-teman di lembaga begini tidak saling motivasi untuk puasa? Kenapa tidak dibuat Senin Kamis membuka puasakan orang di masjid atau di tempat yang kita bisa buka puasakan orang? Atau kita rasakan kenikmatan buka puasa lagi bersama dengan keluarga? Atau kita memberikan beras? Jangan tunggu Idul Fitri baru kita keluarkan zakat fitrah. Blok semua tempat-tempat rumah yatim di dekat rumah kita. Tanya berapa anak yatim sini, ada 100 orang. Baik berapa kilo beras sebulan? 50 kilo. Dari saya berasnya. Keluarkan, tidak harus tunggu Idul Fitri. Sedekah itu teman-teman akan mendatangkan rezeki dari Allah. Dan hadis yang mulia, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta. Sampai Ibnu Abbas dan Ibnu Umar kalau mereka merasa punya dosa dengan Allah, mereka keliling cari fakir miskin sedekah, berharap Allah maafkan dan tidak dihukum. Itu pelajaran yang besar sekali. Dan yang terakhir sebagai penutup teman-teman sekalian yang kita bisa ambil adalah akhlak yang mulia, perilaku yang santun. Ramadan melatih kita untuk itu. Jauh daripada kemaksiatan. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum." Kalau kalian sedang berpuasa, ikut program di Ramadan. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya dan semuanya yang sudah kita tahu di Ramadan disuruh perintahkan untuk dikerjakan. Maka fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Jangan pernah dia rafath. Rafath itu teman-teman mengucapkan kalimat sayang, rindu, cinta pada pasangan yang tidak halal. Kalau istri silahkan. Selain itu, bahasanya jangan pacaran. Dilarang. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang ikuti program Ramadan, jangan rafath. Jangan fusuk. Fusuk itu memegang, salaman, pelukan, ciuman dengan bukan pasangan halal. Jangan sakhab. Jangan teriak-teriak. Jangan bertengkar. Jangan sampai mengangkat suara, ya, menghardik, menyombongkan diri. Itu sakhab artinya. Lalu kata Nabi, fa in sabahu ahad au qatalahu falyakul ini shaim. Kalau ada yang ajak dia bermaksiat, ada yang ajak dia bertengkar, ada yang ajak dia ribut, dia katakan, maaf, saya lagi ikut program puasa Ramadan, saya nggak mau ikut-ikutan. Sebulan perlu dibiasakan kita untuk itu. Tidak bermaksiat, punya akhlak yang karimah. Mesti diterapkan 11 bulan ke depan teman-teman sekalian. Bukan malah kita tinggalkan semua itu. Rugi sekali. Kalau Ramadan tidak bisa mengubah kita menjadi lebih baik, lalu apa yang kita harapkan bisa mengubah kita? Secara massal, semua yang syahadat di muka bumi melakukan atau mengikuti program ini, dimanapun mereka berada. Maka jadilah orang yang mengambil pelajaran teman-teman sekalian. Setiap dai, ini kalimat penutup saya, setiap dai dan kiai ataupun siapa mubalik yang menyampaikan di mimbar seperti ini, atau di podium-podium, atau di seminar-seminar, atau di taklim-taklim, hanya bisa teriak-teriak menyampaikan. Keputusan di tangan Anda. Jangan menyesal pada saat meninggal nanti karena amal kita kurang. Saatnya sekarang berubah. Berubah menjadi orang lebih soleh adalah positif. Berubah menjadi orang yang buruk atau terpuruk itu adalah sesuatu yang terhina dan tercela. Maka kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis, buat hadis riwayat Bukhari, al-kayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku, orang yang terus mengisap dirinya, ya, dia mengintrospeksi dirinya dan terus sibuk dengan amal-amal saleh, persiapan untuk menghadapi setelah mati nanti. Wal ajizu, dan orang yang bodoh dan goblok adalah man tamanna 'ala Allah tamanni wa lam ya'mal bi syai' wa lam ya'mal bi syai'. Orang yang terus berangan-angan, Allah Maha Pengampun, saya masih muda, saya masih kuat, gampang nanti. Oh cuman sunnah. Ini semua bahasa-bahasa berbahaya teman-teman sekalian. Lalu kemudian dia meninggal dan tidak mendapatkan apa-apa.
Aqulu qawli hadza. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Beristighfar dan minta mohon ampunlah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ada dua buah hadis mulia di hari Jumat. Pertama, riwayat Imam Muslim, berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat adalah hari tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah sama Allah, diterima. Dan kejarlah waktu itu, tentu Jumat maksudnya dari subuh sampai terbenam matahari. Dan lebih banyak fokus berdoa pada saat khatib atau imam sedang duduk. Seperti tadi saya lagi duduk misalnya, atau semua khatib lagi duduk sampai ya diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib pasti berdoa kalau yang faham sunnah Nabi SAW di khutbah kedua. Karena ini waktu mustajab doa. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua riwayat Nasai, di mana baginda Nabi SAW mengatakan Jumat 12 waktu. Maksudnya kalau kita 12 jam dari subuh sampai maghrib, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di 12 waktu itu kecuali dijabah sama Allah, dan berbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Dua buah hadis mulia, jangan disia-siakan. Mari kita hadirkan fikiran hati kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga saja Dia mengijabahi, dan juga sebentar habis asar sampai maghrib juga teman-teman sekalian maksimalkan waktu berdoa kepada Allah, karena tidak ada orang yang rugi dan terhina kalau berdoa kepada Sang Penciptanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin tidak ada sekutu bagimu dalam penciptaan, pengawasan, pengurusan, penyiapan segala kebutuhan makhluk, dan juga pemusnahan mereka. Kami memuji-Mu sebagaimana pantas Kau dipuji ya Allah. Dan kami memberikan salawat dan taslim, salam hormat kami kepada pimpinan kami, sebagaimana Engkau telah memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, tidak ada niat lain kecuali karena menjalankan perintah-Mu. Maka jadikan pertemuan kami ini pertemuan penuh dengan berkah, rahmat, dan juga pengampunan. Dan jadikan perpisahan kami setelah perpisahan yang membawa kami kepada rahmat-Mu dan juga karunia-Mu dan seluruh rezeki-Mu. Luaskanlah buat kami. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup juga sudah meninggal. Ya Allah yang maha perkasa dan maha kuat, yang kami yakin sedang melihat dan mendengar kami, karena Engkau telah mengajarkan kami tentang masalah itu. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Juga partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga semua yang kami butuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sadarilah jemaah sekalian, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan kepatuhan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah selalu larang perbuatan keji, dosa dan kemungkaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ni'am yazidkum, syukuri nikmatnya Dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Allahu akbar, Allah.